Baik, ini contoh soalnya ya. Contoh soalnya seperti ini. Harus ada konfigurasi dasarnya dulu ya. Terus kemudian tambahannya nanti atau lanjutannya kita akan memblokir waktu akses internet, di mana internet hanya dapat diakses atau hanya dapat digunakan dari pukul 7 sampai pukul 16 sore. Artinya di luar itu internetnya diblokir ya. Nah, baik. Kita langsung saja. Yang pertama tentu kita buka Winbox-nya dulu ya. Nah, atau kita udah hubungkan seperti ini ya. Kita sudah hubungkan kabelnya ya melalui router dari Ether 2 ke klien. Nah, terus kemudian seperti biasa kita buka Winbox-nya dulu. Nah, Winbox-nya sudah terbuka dan kita langsung login. Terus kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan reset konfigurasi ya. Nah, sistem reset configuration dan yes. Oke. Seperti biasa ya. Nah, kita tinggal menunggu nanti nih. Menunggu beberapa saat untuk memastikan apakah routernya sudah terreset atau belum. Nanti kita bisa melihat dari sini nih. Ya. Kita bisa lihat dari sini, ini nanti Winbox-nya akan tertutup otomatis. Dan kita lihat status internet kita, status network kita di sini apakah sudah terhubung atau tidak. Nanti akan terputus dan akan terhubung kembali. Kita lihat ya. Baik, ini Winbox-nya sudah tertutup dan kemudian, nah ini koneksi di kabel ini ya terlepas ya atau terputus dan sembari menunggu dia nanti akan kesambungkan ulang. Nah ini ya tersambung ulang. Setelah tersambung ulang dan kita bisa menunggu beberapa saat, kurang lebih 25 detik sampai 30 detik saja, nggak lama-lama itu. Setelah itu langsung kita klik reconnect. Dah. Nah, kita sudah melakukan reset. Nah, kemudian seperti biasa kita harus melakukan konfigurasi dasar dulu ya. Nah, konfigurasi dasar. Pertama kita setting IP DHCP kliennya dulu, kita tambahkan. Oke, kita aktifkan. Terus kemudian firewallnya kita setting firewall NAT ya. Di tab generalnya SRC NAT dan out interface-nya Ether 1. Kemudian actionnya adalah must query apply oke. Kemudian selanjutnya kita setting ya jaringan lokalnya ya. Kita setting IP address jaringan lokalnya. Yang pertama kita ke menu IP address, kita tambahkan addressnya. Sebentar, ini kenapa belum masuk ini? Kita tunggu ya, ini ke reconnect dia. Nah ini dah masuk ya. Oke, IP-nya sekali lagi kita setting IP address jaringan lokal, IP address kita tambahkan addressnya dan kita masukkan IP-nya. IP-nya dia minta sekian 192.168. Oke. 192.168.100 ya untuk jaringan lokal, titik 1.24 untuk jaringan lokal di Ether 2. Apply oke. Nah, selanjutnya kita setting DHCP poolnya ya. Kita setting DHCP poolnya itu dari menu IP DHCP server. Terus dari tab menu DHCP ini kita pilih DHCP setup. Kita pilih jaringan lokalnya Ether 2. Kita nextkan saja. Nah, di sini pool yang diminta adalah 99 klien ya. Biar 99 klien, maka ini kita ganti menjadi 100. Oke. Kita next. Nah, kita nextkan saja. Kalau mau buat di sini list time-nya boleh pakai 1D spasi 00.200.200 juga boleh ya. Nah, seperti ini. Bisa ya seperti begini ya. Atau mau pakai langsung yang 24 jam juga boleh. 24 jam. Nah, sama. Satu hari kan 24 jam ya. Atau misalnya untuk 3 hari, misalnya 3D spasi 0.2 00.200.200. Atau 24 kali 3. 72 ya. Ya kan? Nah, misalnya 72.200.200. Sama ya, sama saja. Nah, misalnya kita pakai yang 24 jam ya. Tuh, kita klik next. Nah, oke. Nah, di sini berubah ya kan? Jadi 1D kan? Nah, gitu. Jadi sama saja. Tidak ada masalah di situ ya. Terus kemudian
Setelah selesai jaringan lokal, kita ke jaringan wirelessnya. Kita setting jaringan wireless, yang kita setting adalah IP address untuk jaringan wirelessnya dengan IP sekian, ya. IP-nya sudah ada. Langsung kita setting IP jaringan wirelessnya dari menu IP, terus address, terus add, kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.25 ya. Oke, 25 ya. Oke, kemudian interface-nya WLAN 1. Apply, oke. Nah, kita sudah punya IP address ya. Kita sudah punya IP address untuk WLAN 1. Selanjutnya kita setting apa? Setting DHCP pool-nya lagi ya. Dari menu IP, DHCP server. Terus kita pilih DHCP setup. Kemudian kita pilih WLAN 1. Kita next. Nah, di sini biar dia 100 klien, maka ini kita ganti jadi, nah ini katanya 99 klien ya. Berarti 126-nya kita ganti jadi 100. Lalu next. Oke, selesai ya. Selanjutnya kita setting SSID-nya ya. Untuk setting SSID dari menu wireless, tab menu wireless-nya kita aktifkan dulu. Kita klik tab menu wireless, klik WLAN 1, klik centang, double klik WLAN 1. Nah, gitu ya. Modenya AP, bridge, dan bandnya adalah 2 GHz BGN. SSID-nya bikin aja, misalnya nama kamu ya. Nah, kita contoh kasih aja latihan mikrotik gitu ya, contoh. Kemudian klik apply dan oke. Nah, di soal dia nggak minta password ya. Nah, kalau kamu butuh password, boleh kamu setting passwordnya. Kalau nggak juga tidak masalah ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke berikutnya adalah blokir atau internet hanya dapat digunakan dari pukul 7 sampai jam 16 sore. Nah, berarti katanya dari internet ya bisa, ini kita penyelesaian begini. Bisa diakses pukul 07.00.2.00 sampai dengan 16.00.2.00. Oke. Ini internet ya, internet bisa diakses dari pukul sekian ya. Nah, berarti kita ambil dulu jam sebelum pukul 7. Nah, dari format 24 jam yang sebelum pukul 7 mulai dari mana ini? Berarti internet tidak bisa diakses. Nah, ini kan saya rapikan dulu. Tuh. Tidak bisa diakses dari pukul. Nih, sebelum pukul 7 apa? Sampai ke, berarti dari format 24 jamnya dulu, mulai dari 00 dulu. Iya kan? Sampai ke sebelum pukul 7. Pukul 6 ya. Berarti pukul 6 lewat 59 menit. Kan gitu ya? Lewat 59 detik. Itu yang bagian waktu pertama yang tidak dapat diakses. Bagian waktu yang kedua, internet tidak bisa diakses. Nah, mulai dari 16 enggak 00.01 lewat 1 detik. Ya kan? Sampai dengan sebelum pukul 00 apa? 23.59. Nah, nanti balik lagi dia ke 00 lagi. Gitu dia. Sudah? Itu caranya ya. Berarti yang kita blokir yang mana? Ini yang tidak dapat diakses ini nih. Nah, ini bagian waktu yang kedua, 2 kali blokir kita berarti ini. Yang pertama, blokir pertama yang ini, dan yang blokir kedua yang ini. Gitu. Yang di tengahnya yang ini adalah yang bisa diakses. Nah, bagaimana cara memblokirnya? Kita balik ke Winbox. Untuk memblokir waktu akses internet dengan menggunakan firewall. Yang pertama kita ke menu IP, lalu kita pilih firewall. Terus kita ke tab menu filter rules. Nih. Dari tab menu filter rules ini kita tambahkan atau kita add. Setelah itu kita pindah ke tab menu general. Terus chain-nya ini adalah forward. Sudah. Setelah itu kita lihat in interface, artinya internet tidak dapat diakses ya. Oke.
artinya internet tidak dapat diakses melalui jalur mana? Nah, kita lihat di soalnya. Dia buat keterangannya itu tidak dapat diakses di jaringan wireless kan? Berarti in interface-nya adalah di WLAN 1 gitu. Sudah? Selanjutnya kita pindah ke tab menu ekstra. Setelah dari ekstra kita ke time. Nah, disinilah kita masukkan waktunya nih. Waktu yang pertama ini berarti mulai dari 00.00 sampai dengan, nah ini 00 sampai dengan 06.59.59. Berarti ini kita ganti nih. 06.259.59. Setelah itu kita pindah ke tab menu action. Actionnya kita ganti menjadi drop. Sudah? Setelah itu kita klik apply dan oke. Nah, di sini perhatikan. Katanya inactive time, artinya jam yang kita blokir ini belum sampai ya, atau belum berjalan ya. Jadi masih merah dia. Enggak masalah. Dah, ini kan jam 15 ya. Nah, sekarang yang kita blokir itu dari jam 00 sampai jam 6.59 kan gitu ya. Nah, ini pemblokiran yang pertama ini. Sekarang pemblokiran yang keduanya ini. Nah, kita tambah lagi firewallnya. Kita balik ke Winbox, tambah lagi filter rule-nya, tambah. Kita ke tab menu general, chain-nya adalah forward, in interface-nya sama ya, di WLAN 1. Kemudian ekstranya di time. Nah, kita masukkan jam setelah jam 7 atau jam 16 ya. Berarti setelah jam 4 sore apa? Mulai dari jam 4 sore lewat 1 detik berarti 16.00.201 sampai dengan 23.59.59. Gitu cara menyelesaikannya. Dah? Setelah itu kita pindah ke action, lalu kita pilih drop. Nah, setelah itu kita klik apply dan oke. Nah, kita lihat masih inaktif juga. Nah, kita lihat jamnya. Jam ini kan masih menunjukkan jam 15:42 kan? Berarti belum sampai jam 4 1 detik. Nah, berarti nanti kalau udah sampai jam 4, ini akan berubah menjadi aktif. Nah, ini masih belum aktif dia. Buktinya dia masih merah. Nah, kalau udah sampai nanti di jam yang udah ditentukan, udah kita setting, berarti dia nanti berubah menjadi hitam warnanya. Gitu ya. Sudah, sekarang selesai untuk konfigurasi pemblokiran waktu akses internet. Jadi penyelesaian seperti ini modelnya. Gitu ya. Untuk mengarahkan logika kita, rupanya dari format 24 jam itu ada diantaranya yang tidak dapat dimainkan internetnya dan ada yang dapat dimainkan internetnya. Gitu ya. Jelas? Oke. Sekarang kita akan membuat firewall yang akan memblokir konten Facebook ya. www.facebook.com. Sudah? Sekarang kita kembali ke Winbox. Untuk memblokir situs Facebook di firewall caranya begini. Yang pertama kita ke menu IP, lalu kita ke firewall. Sudah? Dari menu firewall ini kita di tab filter rules kita tambahkan. Sudah? Setelah itu kita ke tab menu general. Dari tab menu general itu chain-nya adalah forward dan in interface-nya karena kita mau blokirnya di jalur wireless maka in interface-nya kita pilih WLAN 1 ya, WLAN 1. Kemudian kita ke tab menu advance. Di tab menu advance-nya kita masukkan konten situsnya di sini nih, di dalam konten. Misalnya nih www.facebook.com. Sudah. Setelah itu baru kita beranjak ke tab menu action. Di actionnya kita ganti menjadi drop. Baru setelah itu kita klik apply dan oke. Nah, jadi internetnya nanti tidak dapat diakses. Gitu ya. Jelas? Terus kalau misalnya kita buktikan rupanya internetnya masih bisa diakses, itu karena
browsernya belum dihapus historinya. Jadi harus dihapus dulu history sebuah browser, baru bisa internetnya dapat diakses kembali. Ya. Nah, kita buktikan ya apakah Facebook itu sudah terblokir beneran atau tidak. Kalau saya mengakses Facebook, saya buka browsernya dulu. Nah, kita kan masih terhubung pakai kabel nih ya. Kita masih terhubung pakai kabel. Nih, kita terhubung pakai kabel ya. Kalau pakai kabel kita mengakses Facebook, misalnya Facebook www.facebook.com, bisa terhubung ya. Karena di jalur kabel tidak dapat, maksudnya di jalur kabel tidak ada diblokir Facebook kan? Berarti kita harus ke jalur wireless ya. Berarti kita harus koneksikan ke WiFi-nya. Saya cabut dulu ya. Nah, saya cabut kabelnya. Ini saya close. Nah, saya close ya. Dan sekarang kita akan akses situs Facebook ya. Kita konekkan dulu. Tentu seperti itu ya. Kok pelakor sih? Nah, ini ya latihan mikrotik. Nah, sudah terhubung. Kita tunggu dulu. Namanya kok pelakor. Ada-ada aja SSID-nya ya. Nah, kita tunggu sampai dia tidak tanda seru lagi ya. Karena kalau masih tanda seru artinya belum ada akses internetnya. Coba kita lihat ya. Nah, ini kan no access ya kan. Nah, sudah ya. Connect ya. Oke, sekarang kita coba. Kita coba Facebook ya, www.facebook. Nah, ini nggak bisa dijalankan lagi. Nggak bisa dibuka ya. Padahal tadi pas menggunakan kabel bisa dibuka. Kita coba situs yang lain ya. Apakah benar ya? YouTube. YouTube-nya bisa, tapi Facebook-nya tidak bisa. Nah, gitu ya. Oke. Tuh. Cuman agak nge-lag ya. Nah, YouTube-nya bisa dibuka, sedangkan Facebook-nya tidak dapat dibuka nih, ya kan? Dari tadi muter-muter aja. Nah, inilah tandanya kalau sebuah situs sudah terblokir. Dah, begitulah cara pembuktian untuk pemblokiran waktu akses internet dan pemblokiran sebuah situs. Contohnya adalah situs facebook.com. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kalau di HP juga tak bisa. Oh, kalau seperti itu karena dia kan ada chatnya ya. Kalau di aplikasi kan ada chatnya. Hah? Dari Chrome. Hapus dulu browsernya. Ya, historinya dihapus dulu. Ingat, kalau bisa diakses, hapus dulu historinya ya. History browsernya baru bisa, history browsernya dihapus dulu, baru bisa dicoba lagi untuk mengakses, gitu ya.